Nama saya Yulia Dewi Asari, NIM 19104168894, kelas A2 Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari video yang sudah saya tonton. Video yang pertama berjudul Kata Siapa Ekspor Itu Susah. Penjelasannya, ekspor adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 bahwa pengertian dari ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari kepabeanan. Artinya ekspor itu tidak harus besar kita mengeluarkan barang ke luar negeri dalam jumlah partai kecil, itu sudah bisa dibilang ekspor. Mengapa ekspor itu penting? Yang pertama, menambah devisa negara. Yang kedua, membuka dan memperluas pasar. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Yang keempat, memperoleh keuntungan komparatif. Yang kelima, meningkatkan volume dan nilai penjualan. Yang keenam, mendorong perkembangan produk. Yang ketujuh, meningkatkan hubungan kerjasama antar negara. Yang kedelapan, memperkenalkan Indonesia dan produk-produknya. Mengapa ekspor? Yang pertama, karena pengusaha eksportir itu lebih survive di berbagai krisis. Yang kedua, negara yang unggul adalah negara yang mengandalkan ekspornya, seperti negara Cina, negara Jepang, dan negara Korea. Itu adalah negara-negara yang unggul. 3. Pengusaha eksportir adalah pionir dan ujung tombak dalam membantu mengenalkan produk-produk dalam negeri menuju selera pasar global kepada para konsumen, pengrajin, petani, industri olahan, dan industri kreatif, dan lain-lain. Yang keempat, bahwa saat ini sudah banyak perjanjian perdagangan internasional, free trade agreement, yang dapat mengurangi sekat-sekat antar negara, sehingga sudah tidak ada lagi sekat-sekat antar negara dengan adanya pedagang bebas ini. Bagaimana untuk menjadi eksportir? Yang pertama, tentunya harus ada pembelinya di luar negeri. Yang kedua, ada produknya yang akan dijual, itu adalah poin utama. Langkah-langkah berikut adalah untuk menjadi seorang eksportir. Yang pertama, eksportir harus mempunyai badan hukum. Badan hukum itu bisa PT, koperasi, ataupun perorangan. Yang kedua, menyiapkan barang yang akan diekspor setelah ada pembelinya. Yang ketiga, membuat invoice, packing list, dan shipping instruction. Yang keempat, untuk negara muslim mungkin perlu sertifikat yang halal untuk negara-negara muslim. Yang kelima, menyerahkan invoice, packing list itu ke kurir, shipping, agen, atau forwarder. Yang keenam, terbit pemberitahuan ekspor barang dari bea cukai dan juga nota pemberitahuan ekspor atau NPE. Yang ketujuh, untuk produk-produk pertanian diperlukan phytosanitary certificate dan fumigation certificate untuk produk pertanian. Yang kedelapan, untuk pembuatan certificate of origin menggunakan PEB dan juga invoice packing list. Baiklah, saya akan menjelaskan video yang kedua yang berjudul Cara Ekspor Barang ke Luar Negeri untuk Pemula. Penjelasannya, kalau eksportir kecil-kecilan yaitu bisa ekspor lewat Shopee. Sebelumnya memulai ekspor, saya sangat menyarankan untuk banyak-banyak mencari ilmu bagi pemula, karena prosedur ekspor barang ke luar negeri bisa cukup membingungkan.
kalau ada salah bisa mengakibatkan kerugian yang besar, misalnya kerugian ditipu pembeli, barang di reject, atau ditolak masuk ke negara tujuan dan sebagainya. Sebelum memulai ekspor ke luar negeri secara legal, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Bisnis terdaftar yang pertama merupakan badan usaha atau hukum atau CV, firma, PT, dan lain-lain, dan punya NIK, nomor identitas kepedaan dari Ditjen Bea Cukai, mempunyai NPWP, mempunyai izin usaha resmi seperti surat izin usaha perdagangan, surat izin industri, atau izin usaha penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing. Setiap tip untuk mempermudah proses ekspor, pastikan informasi konsumen supaya lancar. Mulai dari nama perusahaan, alamat, dan sebagainya. Karena kalau informasi detailnya berbeda-beda, ini akan menyebabkan prosesnya menjadi lama karena terlambat di verifikasi. Cek daftar barang dilarang atau dibatasi ekspor dulu. Ada 4 bidang yang memiliki barang dilarang ekspor, yaitu 1. Barang dilarang ekspor di bidang pertanian. 2. Barang dilarang ekspor di bidang kehutanan. Yang ketiga, barang dilarang ekspor di bidang pertambangan. Yang keempat, barang dilarang ekspor di bidang cagar budaya. Barang-barang yang dibatasi ekspornya: 1. Kopi, 2. Beras, 3. Kayu, 4. Sarang burung walet, 5. Pupuk urea non-subsidi. Yang keenam, sisa atau scrap logam. Persyaratan makanan atau minuman. Yang pertama, dalam kemasan produsen asli. Yang kedua, memiliki izin dari BPOM. Yang ketiga, kemasan tersegel. Yang keempat, mencantumkan bahan-bahan. Yang kelima, makanan harus memiliki umur simpan lebih dari 6 bulan terhitung setiap tanggal pengiriman. Yang ketujuh, kalau mau ekspor ke negara-negara yang mayoritas muslim, sangat disarankan untuk punya label yang halal. Bagaimana cara mendapatkan pembeli? 1. Butuh strategi. 2. Tentukan negara tujuan. Siapkan marketing KIT sebelumnya. Marketing KIT itu kurang lebih mirip daftar menu. Jadi harus siapkan dengan 1. Foto atau video yang menarik. 2. Kelebihan produk. 3. Harga partai besar dalam. Yang ketiga, bahan-bahan. Yang keempat, bahasa Inggris. 4. Tahapan ekspor. 1. Proses pembuatan kontrak penjualan. 2. Proses pembukaan letter of credit. Yang ketiga, proses pengiriman barang. Yang keempat, proses pencairan uang. Proses pembuatan kontrak jual beli antar penjual dan pembeli. Contoh isi kontrak: 1. Harga. 2. Deskripsi dan jumlah. 3. Cara pengangkutan. Yang keempat, pembayaran asuransi. Yang kelima, syarat dan ketentuan. Yang keenam, dan lain-lain. Proses pembukaan letter of credit akan dilakukan oleh pembeli di luar negeri. Kalau Anda bekerja sama dengan pembeli yang sudah berpengalaman, mereka pasti sudah tahu step-stepnya. Intinya, pembeli membuka letter of credit di bank negara mereka. Nama penerima sesuai sales kontrak tersebut. Pihak ekspedisi akan datang mengambil barang dan memberikan dokumen. Eksportir harus berikan bukti pengiriman ke bank. Tahap terakhir, proses pencairan uang. Intinya, eksportir mencairkan letter of credit tersebut untuk mendapatkan pembayaran. Serahkan dokumen ke bank. 1. Bill of lading. 2. Invoice. 3. Packing list. 4. Sertifikat mutu. Yang kelima, surat keterangan negara asal atau SKA.
Pembelian baru bisa mengambil barang kalau sudah bayar ke bank. Sekian penjelasan dari saya.